konfigurasi load balance dengan menggunakan dua mikrotik. Tapi pertama-tama kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Mas Ade Kota. Perkenalkan, nama saya Rizka Mulia. Oke, selanjutnya kami akan memperkenalkan alat dan bahan yang kami butuhkan. Pertama, Flutterbot mikrotik 952 UI dan ada dua kabelan serta dua kabel. Lalu ada laptop. Lalu kami akan menjelaskan topologinya. Oke, yang pertama-tama topologinya itu kita harus menggunakan mikrotik Flutterbot dan dinyalakan. Setelah itu kita ambil satu kabel Ethernet, kita masukkan ke Ethernet 1 atau ke port 1. Lalu setelah itu kita ambil satu kabelan dan kita colokkan ke port 2 dan juga laptop. Lalu terdapat mikrotik kedua, ini kita sambungkan dengan internet terlebih dahulu. Lalu yang port kedua itu kita sambungkan dengan port 2 yang ada nyambung dengan lalu pada mikrotik kedua kita sambungkan dengan internet pada port 1. Lalu yang port 3-nya kita biarkan aja dulu di sini. Setelah konfigurasi awal, port yang berada di laptop kita cabut, kita pindahkan ke port kedua. Lalu port ketiga pada mikrotik kedua kita sambungkan ke laptop. Baiklah, selanjutnya kita langsung saja masuk ke Winbox. Lalu kita klik, lalu kita konekkan. Sebentar ya teman-teman. Mas, ini lagi buat video. Nah, lalu kita langsung saja ke IP DHCP client. Di sini kita add, kita ituin ether 1, lalu kita apply dan oke. Setelah itu kita ke IP DNS, kita masukin. Oh, lanjut aja ke ininya CMD. 8. Oke, lalu kita apply dan oke. Setelah itu kita masuk ke IP address. Kita membuat IP kelas C untuk ether 2. Baiklah, ini kita ituin ether 2. Lalu kita apply dan oke. Setelah itu kita masuk saja ke IP firewall. Nah, di IP firewall ini kita connect, lalu kita add di out interface ether 1, lalu di actionnya itu yaitu Mas Brother. Lalu kita apply dan oke. Setelah itu kita masuk ke IP DHCP server dan ke DHCP setup. Kita masukkan yang ether 2-nya, kita next terus. Oke, jika sudah, langsung saja kita cari CMD. Ini kita buka, lalu kita coba ketik IP config rename. Nah, di sini memang ke close sendiri ya teman-teman, yang di belakang nanti kita connect kembali, lalu kita ping 888. Oke, ini sudah berhasil. Lalu kita ke QoS dan di sini kita add QoS. Name-nya itu 1M. Lalu targetnya itu ether 2 dan di sini target downloadnya 1M. Lalu kita apply dan oke. Lalu setelah ini kita ganti portnya, kita pindahkan. Oke, jika sudah diganti kabelnya, ini udah muncul lagi IP dari ISP2. Lalu kita connect saja. Di sini kita akan mulai fase 1 kembali. Pertama buka IP, DHCP client, masukkan ether 1. Ether 1 kan? Ether 1, apply.
Oke. Lalu ether 2 kita masukkan kembali ether 2. Lalu kita apply dan oke. Jika sudah kita ke IP, kita ke DNS. Di DNS kita akan ketik 8.8.8. Setelah itu kita apply dan oke. Lalu kita ke IP address. Di sini kita akan memasukkan IP kelas B, yaitu 151.1.1/24. Slice 22. Karena kan ini IP kelas 1. 10 lah. 10.1. Lalu kita pilih ether 3. Kita apply dan oke. Setelah itu kita ke IP firewall. Di bagian firewall kita pilih NAT, kita tambah. Di sini kita pilih out interface-nya yaitu ether 1. Dan action-nya itu MeshQuery. Ini kita apply, oke. Kita tambahkan kembali untuk ether 2. Address-nya sama apa? Ether 2. Itunya aja. Lalu di bagian action-nya kita pilih MeshQuery ya. Ini kita apply dan oke. Setelah itu kita ke bagian IP DHCP server. Lalu pilih DHCP setup, kita pilih ether 3. Next hingga selesai ya. Jika sudah sukses, kita akan pindah ke CMD untuk memastikan apakah itu berhasil atau tidak. Ini kita ketik IP config slice renew. Setelah itu kita ping 8.8.8. Jika sudah TTL, kita akan ke step selanjutnya, yaitu kita buka kembali IP firewall. Lalu kita ke bagian mangle. Di sini kita tambah. Pertama kita pilih chain-nya di bagian general, chain-nya itu periodic. Lalu di DST address ini kita ambil dari IP address. Nah, pertama kita pilih dulu ether 1. Kita ambil dari address ini ya. Lalu kita copy dan kita letakkan di sini. Setelah itu di bagian action-nya ini accept, lalu di apply dan oke. Setelah itu kita tambahkan kembali. Di bagian generalnya di DST address-nya ini kita tambahkan untuk ether 2. Ini kita copy. Lalu kita tempelkan sini dan action-nya itu accept ya. Lalu kita apply, lalu kita copy saja supaya tidak perlu kerja 2 kali. Setelah itu lanjut ke ether 3, kita copy juga ether 3. Setelah itu kita taruh di sini. Di bagian action-nya juga accept, lalu kita apply dan oke. Iya, ini bawahnya. Oke. Hah? Oke. Jadi coba dulu play. Enggak. Oke. Setelah itu kita tambah sampai 5 ya. 4 maksudnya. Ini kita ke general. Kita pilih periodic, out interface-nya yaitu ether 1. Lalu bagian action-nya yaitu mark connection. Dan di sini kita isi komen yaitu ISP1. Boleh ditambah komen juga di sini supaya dapat mengingatnya.
Oke, ini kita apply dan oke. Betul kan? Lalu kita tambah di bagian interface-nya kita isi Ether 2. Lalu di bagian action-nya kita pilih mark connection dan connection mark-nya kita tulis SP2, ISP2. Jangan lupa kasih komen untuk mengingatkan. Lalu di apply dan oke. Oke, di sini kita akan add lagi panelnya. Dan di sini untuk face dan INT-nya ini untuk Ether 3. Dan di advance-nya ini kita di per connection. Ini boot. Lalu ini 2 dan ini dibiarkan saja kosong. Setelah itu action-nya itu mark connection dan ini diisi ya ISP1. Lalu kita apply dan oke. Setelah itu kita tambah lagi untuk in interface. Ini interface yang kedua di Ether 3 juga. Nah di sini advance-nya ini per connection-nya itu root, lalu ini juga 2 karena kita menggunakan 2 ISP ya teman-teman. Ya, dan ini 1 untuk membedakannya. Lalu action, ini mark connection, lalu ini ISP2. Kita apply dan oke. Kita tambah lagi untuk mangle-nya ke INT 3. Ini interface Ether 3 dan action-nya ini mark routing RC ISP1 RC ISP1 RC Oh ya maaf, di generalnya ini connection mark-nya juga dikasih ya teman-teman. Ini ISP1. Lalu di action-nya tadi ini mark routing, ketik saja di sini ke min ISP1. Lalu kita apply dan oke. Setelah itu kita tambah lagi seperti yang tadi di interface-nya ini Ether 3. Lalu di connection mark-nya ini ISP2. connection mark ISP1. Lalu action-nya itu terus ke ISP1 mark connection, ke ISP2. mark routing dan kita komen di sini ke min ISP2. Lalu kita apply dan oke. Ini kita add lagi ya untuk mangle-nya. Ini kita ganti menjadi output. Dan di sini di connection mark-nya kita pilih ISP1. Lalu setelah itu kita ke action, pilih mark routing, dan ini kita pilih ke ISP1. Lalu kita apply dan oke. Setelah itu kita add lagi seperti yang tadi. Ininya output dan ini connection mark-nya ISP2 dan action-nya itu mark routing, lalu ininya ke ISP2. Lalu kita apply dan oke. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian IP routers. Di bagian IP routers ini sudah terdapat Ether 1, Ether 2, Ether 3 yang terdapat reachable. Lalu kita tambah saja
Di sini pertama DST-nya kita pilih, kita isi dengan DNS kita yaitu 8.8. Lalu gateway-nya yaitu ETH1, Ether 1. Setelah itu kita apply dan oke. Hasilnya pun reachable. Lalu kita tambah. Di sini juga kita isi di bagian address-nya yaitu 888. Gateway-nya kita pilih Ether 2. Lalu kita apply dan oke. Selanjutnya kita tambah. Di sini di bagian gateway-nya kita isi 8.8.8. Lalu kita cek gateway-nya, ping. Dan di bagian target scope-nya itu kita isi 30 ya. Jika sudah, lalu routing mark-nya ini kita isi ke ISP1 ya, ke ISP1. Jika sudah kita apply dan oke. Hasilnya pun akan seperti ini, lalu kita tambah kembali. Di gateway-nya kita isi 8.8. Dicek terlebih dahulu gateway-nya, ini hasilnya ping. Target scope-nya itu yaitu 30. Routing mark-nya yaitu ESP2 ya. Lalu kita apply dan oke. Oke, kita selanjutnya akan membuat limit di bagian process. Buat Ether 3. Buat Ether 3. Di name-nya kita buat saja 1M. Lalu targetnya Ether 3. Ether 3. Target download-nya 1M. Oke, kita apply dan oke. Jika sudah, kita akan pindah ke Chrome. Kita ketik fast.org. Ika, limit berapa? Ini kita tunggu hingga 1 Mbps. Oke, jika ini hasilnya udah bagus. Ini udah berhasil limitnya ya teman-teman. Lanjut kita ke Winbox. Jadi kami akan mencoba mencopot di ISP di mikrotik yang pertama. Ini dikarenakan ISP1 Untuk membuktikan hasil statiknya. jadi kita akan menyabut port internet yang berada di mikrotik 2 karena kita akan melakukan di SP1. Nah, jika sudah kita akan melihat statiknya apakah berjalan dan ya, ini berjalan. Jika tidak berjalan tandanya berhasil. Lalu kita akan kembali memasangkannya. Lalu ke routers, lalu klik plus. Kami akan mencoba untuk ISP yang keduanya. Kami akan coba terlebih dahulu ya. Kabel internet yang berada di SP1. Nah, ini statiknya sudah ada. Namun ini tidak jalan. Jadi tandanya itu berhasil ya teman-teman. Lalu klik apply. Oke, kita pasangkan kembali. Lalu klik plus lagi. Lalu cek interface. Lalu kita cek ke interface. Lalu Jika sudah seperti itu, chatnya kita sudah melakukan konfigurasi pada load balance yang sesi awal-awal ya teman-teman. Ya, ini masih di sesi pertamanya ya teman-teman. Jadi masih awal. Oke, segitu dulu untuk sesi pertama. Saat ini kami akan meriset konfigurasi yang telah kami lakukan. Ya, caranya itu dengan do not default dan do not backup. Lalu kita reset configuration-nya. Oke, teman-teman, terima kasih. Belum ya? Oke, jadi ini sudah ke reset. Nanti dia akan ke sambung sendiri lagi. Jadi sekian video dari kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam tag video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.